atau siapapun Anda yang sedang menonton video ini. Nama saya Tawit Ahmad. Kita belak-belakan aja. Mohon maaf nih, backgroundnya agak sedikit buram, karena ini adalah video tugas, jadi persiapannya juga tidak terlalu wow. Dan berhubung karena saya juga bukan vlogger, jadi ya harap maklum aja. Oke guys, sesuai judul yang kalian lihat di bawah ini, apa yang bakalan saya bahas kali ini adalah sesuatu hal yang pasti pernah dialami oleh semua orang, yaitu rasa takut. Rasa takut di sini maksudnya adalah rasa takut ketika kita sedang sendiri atau kita berada di tempat yang kita baru pergi, atau intinya rasa takut tentang sesuatu hal gaib yang membuat bulu kuduk berdiri gitu loh. Dan alasan saya mengapa bikin video ini adalah karena untuk berbagi pengalaman. Selain itu juga untuk memberikan pola pikir yang lebih terbuka agar kalian tidak akan menjadi penakut lagi seperti kalian yang dulu gitu. Untuk pengajaran aja nih. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Maaf banget nih ya, karena HP saya sedang lowbat dan jadwal deadline vlog ini sudah mendekati deadline, jadi saya pakai kamera laptop. Oke. Kemarin 3 hari yang lalu saya sudah kirim question box di Instagram untuk bertanya kepada audiens, followers atau teman-teman saya untuk berbagi pengalaman apa yang mereka pernah alami tentang kejadian horor. Nah, respon yang saya dapat lumayan banyak. Terima kasih banget buat kalian yang sudah merespon, walaupun ada respon yang agak kurang sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Oke, di antara semua jawaban yang telah masuk ke question box yang sudah saya terima, saya cuma memilih 2 cerita. Itu dari salah satu teman kuliah saya. Ceritanya itu sebenarnya bukan sama ya, tapi cerita mereka berdua itu sama, bukan apa yang mereka alami itu sama. Mereka berdua ini katanya mengaku terkena paralyzed, dan di saat mereka menjadi kaku, mereka melihat sesosok atau sesuatu hal yang seharusnya mereka tidak lihat. Nah, sebelum saya masuk ke cerita teman-teman saya tadi, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya sendiri. Tapi ini bukan pengalaman yang menakutkan atau pengalaman ketemu hantu atau apalah, bukan. Tapi ini semacam keanehan yang saya pernah lihat. Nah, dulu sekitar tahun 2014 waktu saya kelas mungkin kelas 2 menuju kelas 3 SMP, saya pernah melihat sesuatu yang semestinya tidak bisa dijelaskan oleh sains. Nah, saya dulu sekolah di SMP Negeri 13 Makassar, itu Jalan Taman Rata 6. Kalau ada yang lihat video ini dan juga anak SMP 13, dan jika kalian juga pernah melihatnya, berarti kita sama. Nah, di SMP Negeri 13 itu, kalau misalnya kalian lewat depan gerbang itu, kalian bisa lihat lurus dari gerbang nih. Dari gerbang kalian bisa lihat lurus ke belakang, ada bangunan sekolahnya itu, of course, tapi agak miring. Jadi bagaimana ya? Intinya kalau kalian ada berdiri di pagar dan kalian melihat jauh ke dalam, itu ada ruangan jajaran kelas dan satu ruangan
yang menjadi sumber keanehan itu yaitu ruangan Sanggar Pramuka. Nah, di ruangan Sanggar Pramuka ini dulu setahu saya Sanggar Pramuka ini tidak punya jendela. Nah, ruangan Sanggar Pramuka ini terjepit antara dua kelas lain. Di sebelah kirinya itu ada kelas, di sebelah kanannya itu ada lab fisika kalau tidak salah. Bukan, lab biologi. Nah, jadi posisinya itu dia jadi terjebak di antara kedua kelas yang besar ini. Ruangan itu kecil, kayak berapa ya? 4x4 mungkin. Nah, layoutnya itu di luar. Kalau lewatnya itu cuma ada pintu sama jendela. Nah, jendelanya itu jenis jendela yang harus didorong dari dalam. Yang kalau dibukanya kayak begini. Harus dorong dalam, terus ada tuh yang pengaitnya harus ditusuk masuk supaya jendelanya tertahan. Nah, pernah suatu ketika hari itu hari olahraga. Nah, kalau kalian ingat tahun 2014 anak SMP angkatan 2020 pasti tahu ada namanya kurikulum 2013. Nah, di mana masuk jam 7 pulang jam 3-an. Nah, SMP saya dulu ini jam olahraganya itu bukan pagi tapi diundur sampai pulang sekolah. Jadi olahraganya itu sore. Bayangin nggak? Lu udah capek, lu udah mau tidur, udah mau mandi, baru mau olahraga. Sungguh. Nah, ini pas setelah olahraga, jadi mungkin sudah jam 5-an ya. Nah, pas sudah jam 5-an itu orang-orang teman-teman saya sudah berhamburan keluar sekolah dan banyaknya juga masih tinggal kayak tunggu bentor, tunggu dijemput, bukan tunggu bentor deh, tunggu dijemput. Dan ada juga beberapa teman saya yang nongkrong di depan SMP karena ada situ penjual-penjual. Nah, saya sendiri pergi ke depan SMP, ke depan ke depan pagar itu ada dulu tempat main PS. Nah, saya ke situ setelah pulang. Ini jam 5 dan pas saya main PS itu kira-kira setengah jam sampai jam setengah 6. Nah, pas saya selesai main PS, saya keluar dari bangunan tempat rental PS itu. Jalanan udah agak sepi, tapi masih ada bentor 2. Nah, pas saya keluar dan saya mau pulang, kan saya itu harus lewat jalanan yang harus melewati pagar SMP saya. Jadi otomatis dong, karena inilah siswa teladan itu tidak pernah mengalihkan pandangan dari sekolahnya. Jadi pas saya melihat ke dalam SMP, ke dalam lingkungan SMP saya itu, di situ saya melihat keanehannya. Nah, apa yang saya lihat itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi mungkin ada penjelasan secara intinya mungkin harus ada penjelasan mengapa hal itu terjadi. Nah, yang saya lihat itu adalah entah mungkin anginnya kencang, entah mungkin ada orang, tapi nggak ada deh. Penglihatan saya dulu itu tajam banget. Nah, yang saya lihat itu dari pagar lurus ke sana itu Sanggar Pramuka yang saya lihat, yang bisa dilihat dari pagar itu, jendelanya goyang-goyang sendiri. Kentara itu jendela berat loh. Frame-nya aja dari kayu, namanya kayu bayam. Jadi kalau mau didorong butuh dorongan keras, intinya butuh tenaga yang banyak untuk mendorong. Nah,
Dan kacanya juga itu adalah kaca tembus pandang, jadi kentara banget kalau ada orang yang dorong itu pasti kelihatan dari kaca. Nah, pas saya menyaksikan hal itu, pas saya melihat jendela itu goyang-goyang begini, goyang-goyang sendiri, saya tidak melihat apa-apa di balik kacanya. Dan di situ saya langsung kayak, ini apaan anjir, kok goyang sendiri. Anjir dulu belum ada ya, masih belum terkenal, jadi agak kasar ya saya ngomongnya dulu. Nah, di situ saya antara bingung, takut, dan tidak tahu harus ngapain. Ya, saya mau pulang, sudah lapar banget cuy, udah panas gerah, udah olahraga. Tapi apa yang saya lihat itu kayak it's something yang harus, sesuatu yang harus gue tanya pada orang lain sebelum itu uh, menghilang, sebelum itu apa ya, sebelum itu tidak harus dilihat orang lain, supaya apa yang saya lihat juga jadi bukti bahwa apa yang saya lihat itu benar. Masalahnya di situ sudah tidak ada orang, sapam SMP-nya juga mungkin sudah pulang, tapi yang ada cuma pebentor. You know lah, pebentor, mungkin mereka cuma tidur dalam bentor mereka, dan ngapain juga sih kasih bangun, bilang, wih tuh ada jendela goyang-goyang, kan nggak masuk akal. Jadi uh, saya juga inisiatif mau merekam, tapi back then HP saya masih HP jadul ya, orang udah pada BlackBerry bah, gue masih HP Nokia kalau gak salah. Jadi it just, pengalaman ini kayak apa ya, sampai sekarang saya masih bingung sekali bagaimana caranya itu jendela bisa goyang sendiri. Saya pernah kembali ke SMP waktu zaman SMA, dan surprisingly mereka sudah pakai AC. Entah apakah itu masih terjadi, saya tidak tahu. Saya tidak pernah lewat sana karena apa ya? Padahal deket loh. SMP saya cuma kayak tetangga. Nanti saya cek untuk lebih puasnya. Oke, sekarang kita bakalan bahas cerita tentang dua teman saya ini. Cerita pertama itu datang dari cowok. Ini dia dulu pas zaman SMP. Nah, ceritanya ini dia sedang menghayal di kamar ortu. Nah, pas di tengah-tengah dia sedang berhayal itu, dia kena paralyze selama 3 detik. Nah, selama 3 detik itu dia juga lihat sosok perempuan, rambut panjang, matanya melotot. Nah, apa yang dia lihat ini adalah mungkin sejenis halusinasi dari apa yang otak berikan ke apa yang otak yang respon ke indera penglihatan kita di saat kita menuju alam tidur. Nah, ini ada namanya REM, rapid eye movement. Nah, ini rapid eye movement ini terjadi di saat kita sebenarnya rapid eye movement adalah salah satu dari 4 fase menuju tidur yang tidur sesungguhnya. Nah, rapid eye movement ini adalah fase ke 4, fase ke terakhir. Nah, di fase ini mimpi itu, otak itu sudah menciptakan gambar-gambar mimpi ke bukan ke mata sih, ke apa ya, intinya otak sudah menciptakan gambar-gambar yang akan menjadi cikal bakal mimpi di saat kita jatuh ke tidur yang paling dalam. Nah, gambar-gambar ini akan terputar menjadi mimpi. Nah, apa yang terjadi kepada teman saya ini adalah di saat rem itu terjadi, atau rem sekali lagi adalah rapid eye movement. Nah, di saat rem terjadi, otaknya ini tidak sengaja membangunkan panca indera penglihatan, atau mungkin pendengaran, tapi jarang pendengaran. Yang sering itu adalah penglihatan. Nah, otak ini membangunkan panca indera penglihatan
sehingga apa yang dihasilkan gambar-gambar tadi itu terpancarkan melalui penglihatannya. Nah, itu di sini adalah salah satu penjelasan paling logis jikalau kita melihat sesuatu di saat sleep paralysis. Nah, jadi sebenarnya kalau orang kena sleep paralysis ini tidak usah panik, tidak usah takut, dan tidak usah apa ya. Banyak orang yang kalau kena sleep paralysis itu kayak dia sesak napas lah atau merasa tertekan. Nah, itu bahaya sih. Itu adalah sejenis penyakit, harus dicek di dokter. Apa ya tadi misalnya? Oh ya, yang bahaya itu saat sleep paralysis terjadi adalah ketika dimana misalkan nih orang tidur menghadap ke orang tidur terlentang. Nah, di saat terjadi sleep paralysis, muka itu terbantal. Nah, otomatis kan kita karena semua otot tidak bisa bergerak kecuali mata. Yang bisa terjadi di situ orang jadi panik dan tentunya menjadi sesak nafas dan ya bisa menyebabkan kematian sih. Nah itulah mengapa banyak orang yang bilang kalau tidur jangan pernah tutup bantal ke atas kepala karena hal seperti ini bisa terjadi. Nah, oke, itu mungkin sudah terjawab. Itu apa yang terjadi pada teman saya ini adalah REM, Rapid Eye Movement, di salah satu 4 stage menuju tidur yang sesungguhnya. Itu terjadi glitch di stage keempat menuju tidurnya. Nah, terjadi glitch sehingga ia melihat apa yang seharusnya tidak dilihat oleh panca inderanya. Nah, oke. Selanjutnya selanjutnya itu ada cerita kedua nih dari teman saya cewek. Nah ini lebih horor lagi sih. Sorry. Ini lebih horor lagi. Nah, teman saya yang satu ini cewek itu dia kejadiannya terjadi di kos. Ceritanya begini. Waktu itu dia katanya pulang dari kampus, dia capek banget. Nah, dia itu langsung tidur di kamarnya. Nah, pas dia bangun dan sedang menuju ke toilet kalau tidak salah, dia itu lihat sosok menggantung di atas pintu toiletnya. Apa yang dia lihat itu adalah, menurut dia, apa yang dia lihat itu adalah kuyang, atau di Makassar lebih dikenal sebagai popo. Sebenarnya kita bagi dua. Ini sebenarnya juga, bukan. Tunggu, saya selesaikan dulu ceritanya. Nah, setelah dia lihat, di saat dia melihat sosok itu, dia jadi paralyzed. Beberapa saat sebelum dia gain control kembali tubuhnya dan kembali tidur. Nah, pas bangun dia bilang dia kira dia cuma mimpi, tapi katanya it's like real banget. Dan mungkin bisa jadi itu adalah juga kind of REM glitch yang terjadi pada 4 stage menuju tidur. Karena apa ya, kan mimpi itu, orang kalau mimpi itu kayak terasa sangat nyata, tidak bisa dipungkiri, mimpi itu terasa sangat nyata. Banyak orang yang memimpi yang sangat indah, cuy, kayak mimpi kawin dengan mantan, kawin dengan gebetan atau apalah sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada teman saya ini mungkin sama yang kayak yang terjadi pada teman saya sebelumnya, tapi di yang terjadi ini dia sudah masuk ke dalam fase, dia sudah lewat fase keempat dan menuju tidur terdalam. Karena
dia juga karena dia bilang dia sedang capek sekali, jadi ada kemungkinan kalau hal itu juga ngaruh. Kalau orang capek sekali itu uh, jarak keempat stage ini, 4 stage of sleep itu sebenarnya terjadi 70 sampai 90 menit. Nah, kalau orang capek sekali atau lelah sekali bisa terjadi lebih cepat. Nah, mungkin saja apa yang terjadi sama teman saya ini, dia sudah masuk ke fase 4 dan menuju alam uh, alam tidurnya. Tapi otaknya glitch, membangunkan mata dan memancarkan mimpi, sehingga apa yang uh, sehingga apa yang dia lihat itu terasa sangat real. Oke teman-teman, dari tadi itu udah saya jelaskan tentang mengapa terjadi sleep paralysis, dan apa yang teman saya rasakan itu sebenarnya adalah hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kita sebagai manusia tidak usah takut. Ada hal terakhir yang saya ingin bahas, yaitu mengapa kita kalau sendiri kadang merasa takut. Atau misalnya nih, kita di kamar, orang tua kagak ada, atau rumah sedang kosong, kita sendiri, baru kita di kamar, nah kita kunci diri. Nah kadang kita situ dengar suara saja dari luar itu sudah takut. Nah ini sebenarnya ada juga penjelasan sainsnya, dan ini adalah salah satu penjelasan yang paling saya suka, karena ini adalah penjelasan yang it's gonna open your mind. Ini akan membuka pemikiran kalian sehingga rasa takut kalian itu akan berkurang. Nah, di bumi kita yang indah ini, terdapat namanya medan elektromagnetik yang berasal dari benda-benda elektronik maupun dari tubuh kita sendiri, tubuh makhluk hidup, bisa tubuh hewan, pohon pun punya gelombang elektromagnetik. Namun setiap individual atau setiap benda yang mengeluarkan elektromagnetik itu memiliki kekuatan pancar yang bervariasi. Nah, jadi begini. Apa yang kita rasakan saat kita sendiri, apa yang kita rasakan saat kita merasa takut, atau saat kita merasa sedang diawasi, atau kita sedang merasa diikuti, itu adalah momen di mana kita menangkap, tubuh kita itu menangkap gelombang elektromagnetik dari benda-benda yang saya bilang tadi, yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu. Nah, ketika tubuh kita menangkap gelombang elektromagnetik dari benda-benda elektronik itu, tubuh kita itu merespon benda itu sebagai ancaman yang tidak terlihat. Bayangin, kalian cuma bisa merasakan kalau ada sesuatu hal di sini, padahal yang ada di situ cuma kayak microwave atau TV atau HP. Dan begitu juga kalau misalnya kalian sedang berjalan sendiri malam-malam, sendirian di lorong-lorong atau gang-gang, kalian merasa diikuti. Nah, kalau kalian melihat ke atas, ada banyak kabel listrik, tiang listrik. Nah, semua itu mengandung medan elektromagnetik. Nah, jadi ketika pancaran medan elektromagnetik, gue singkatannya EMF aja supaya lebih gampang. Ketika pancaran EMF itu ketangkap oleh tubuh kita merespon kalau ada sesuatu. Tapi tubuh kita dapat merasakan hal itu, tapi indera kita tidak bisa menangkap apa yang tubuh kita rasakan. Ngerti? Kayak begini. Kita ditiup, tapi yang meniup itu tidak ada, karena yang anginnya itu angin dari alam. Ngerti gak? Kayak gitu. Nah, EMF ini sebenarnya bisa juga dikaitkan sama keberadaan makhluk halus, karena
makhluk begituan sebenarnya mengeluarkan juga medan EMF. Namun itu EMF-nya tidak terlalu besar. Bisa menjadi besar sesuai energi yang bisa mereka keluarkan, tergantung. Fun fact, setiap individual di alam gaib itu bisa memanipulasi medan EMF mereka. Jadi ada namanya alat EMF detektor. Nah, itu biasa dipakai sama orang-orang ghost hunter untuk memburu atau untuk mendapatkan sesuatu seperti yang mendapatkan keberadaan makhluk gaib. Nah, EMF ini adalah alasan terbesar mengapa kita sering merasa takut. Gue pernah, sebelum saya tahu hal ini, di kamar saya itu kan ada ada colokan. Nah, colokan itu pas ada di atas kasur. Nah, setiap malam, sebelum saya tidur, saya pasti merasa seperti kayak ada yang sedang melihat atau ada yang sedang berdiri atau apalah itu semacamnya. Tapi setelah saya mengetahui hal ini, ternyata apa yang terjadi sama saya itu EMF yang dipancarkan oleh aliran listrik yang tertanam di dalam tembok ternyata lebih kuat, lebih besar dibandingkan EMF yang terpancar dari benda-benda elektronik seperti yang saya bilang tadi, microwave, TV, HP, laptop. Dan hal itu membuat tubuh kita merespon sebagai rasa takut. Nah, itulah penjelasannya mengapa kita kadang merasa takut kalau kita sendiri. Oke teman-teman, karena berhubung pencahayaan udah gelap dan video udah tambah makin buram, I think this is the time I say goodbye. Keep in mind, walaupun penjelasan ini berdasarkan penjelasan ilmiah, namun keep in your mind, alam gaib itu real adanya. Tidak bisa dipungkiri, alam gaib itu real, dan kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan those people who live on the other side, harus being respectful. I think ini adalah jangan lupa subscribe akun YouTube yang sudah menayangkan yang sudah mengupload video ini. Thank you banget buat admin akun ini. Dan buat teman-teman di Cafe 18, sehat selalu, jangan lupa pakai masker dan tetap semangat. We can do this together. We can Oke lah, gak usah banyak cincong. Nama saya Taufik Ahmad. See you in other videos.